Fa amma adabu batinih, adapun adabnya yang batin, adab orang fakir batinnya apa? Gimana sih seorang yang miskin nih ya, kalau kita dapat bagian jadi orang susah, bagaimana sih adabnya? Ya, fa an la yakuna fihi karahiyatun limabtalahu Allah taala bihi minal faqr. Maka yang pertama tulis ya, an la yakuna fihi, hendaknya jangan sampai ada di dalam hatinya kebencian ya, lima ibtalahu Allah, dengan apa yang Allah sedang uji ya, minal fakri, daripada kefakiran. Jadi kalau kita jadi orang susah, jadi orang miskin, nggak punya duit, jangan benci ya, jangan benci dengan kemiskinan, karena bisa jadi kemiskinan tuh yang nyelamatin kita ya, di dunia maupun di akhirat. Jelas. Jadi jangan lihat kaya itu kenikmatan doang, enggak ya. Jadi kalau kita ngelihat kemiskinan itu nggak boleh benci. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kau benci adalah yang baik buat kamu. Ini yang ku maksud, kata Imam Ghazali, annahu la yakunu karihan fi'lallah. Hendaknya jangan sampai ada kebencian terhadap perbuatannya Allah. Yang bikin kita susah siapa? Allah. Yang nakrin rezeki kita siapa? Allah. Sejak 4 bulan di kandungan, ini rezeki kita sudah ditulis sama Allah. Min haitsu annahu fi'luhu wa in kana karihanil faqr. Wa amma adabu zahirihi, adapun adab zahirnya. Adab zahirnya. Nah, bagaimana nih? Secara zahir, hati udah dibahas tuh. Ya, fa an yudhirat ta'affuf, hendaknya ia menampakkan sifat ta'affuf ya. Sifat iffah, jaga diri, jaga muruah, jaga harga diri. Ya, ta'afuf tuh jaga harga diri, jangan celamitan sama orang. Ya. Kadang kalau orang miskin nggak punya duit, ya ada yang jaga harga diri, ada juga yang nggak jaga harga diri. Intinya jangan sampai ngutang, jangan sampai minta-minta dah tuh. Ya, ini Islam udah ngatur ini, masya Allah. Yang jelas jangan sampai kita menjatuhkan harga diri kita itu. Yang kedua, wat tajammul. Kalau bisa orang susah, adab zahirnya berhias, tajammul, pakai baju yang bagus tuh, pakai pakaian yang bagus, baju koko yang bagus, sarung yang bagus, peci yang bagus, sendal yang bagus gitu ya. Itu orang miskin adabnya. Kenapa kok orang miskin adabnya begitu? Agar kita kagak minta dikasihanin. Jadi jangan kita jangan kita nunggu kaya untuk bahagia, kelamaan. Kalau mau bahagia bukan di kaya, bahagia di sini adanya. Saya ulang ya, jangan bermimpi, jangan berharap jadi orang kaya, karena kaya belum tentu bahagia. Bahagia sih cuman sebentar bahagianya. Orang kaya bahagianya bentar. Sebentar apa? Ketika orang kaya pengen sesuatu, dia punya hajat akan sesuatu, dibeli pakai duitnya, habis beli punya sebulan udah hilang senangnya. Kenapa? Udah habis ya. Mau apa lagi orang kaya? Mau punya motor, beli motor, girang tuh motor dipakai, habis dipakai dibosan taruh ditinggal, udah. Lihat tentang orang-orang kaya tuh, tanya ada orang-orang kaya yang punya mobil banyak, mana mobil yang bikin ente seneng? Nggak ada, karena udah habis kesenangannya. Tapi yang bikin hati senang, mau tahu apa? Taat kepada Allah. Itu bahagianya luar biasa. Ente bisa sholat jamaah, ente bisa ninggalin maksiat, ente bisa ngaji, bisa taat sama guru, bisa hormat sama guru, bisa ngasih hadiah ke orang tua, ngasih hadiah ke guru. Itu nikmatnya luar biasa, nggak sebanding dengan apa yang kita dapatkan dari orang lain. Makanya jangan lepas tuh. Termasuk juga kita bisa bahagia dengan membahagiakan orang lain tuh ya. Teman kita itu kira-kira lagi susah, kita bantu. Teman yang lagi butuh duit, pinjemin. Yang lagi susah, tolongin. Tuh insya Allah tuh girangin hati kita ya. Jelas paham? Jadi orang miskin harus tajammul, harus berhias,
jangan pengen kelihatan susah, ya. Biar apa? Khawatir nanti kalau kita kelihatan susah, hati kita bukan berharap sama Allah, berharapnya sama manusia. Karena kata Nabi kita Muhammad SAW, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dunia, engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah engkau di depan manusia. Wazhad fi ma'inan nas. Zuhudlah engkau terhadap apa yang orang punya, yuhibbukan nas. Orang akan mencintaimu. Wala yudhiru syakwa, pun jangan kita menampakkan keluhan. Jangan ngeluh mulu tuh ame orang. Duduk sono ngeluh, duduk sini ngeluh. Perasaan orang yang paling pusing sedunia, ya. Ada orang ngerasa susah. Aduh, gue susah banget ini, ya. Udah seminggu nggak makan ayam gitu, ya. Perasaan dia paling susah, seminggu nggak makan ayam, tetangganya nggak makan apa-apaan gitu. Lebih karena di atasnya orang susah masih ada yang lebih susah, ya. Wal faqra bal yasturu faqrahu tuh, ya. Bahkan kalau bisa tutupin kemiskinan kita, ya. Bisa nggak nutupin kesusahan kita, ya. Paling gampang kalau sekarang udah jangan update status udah, gitu. Paling gampang. Fil hadis, dalam hadis, innallaha ta'ala yuhibbul faqir al-muta'affifa abal ayyal. Dalam hadis, sesungguhnya Allah mencintai orang fakir yang muta'affif, orang yang jaga diri, orang yang jaga harga diri. Wa qala ta'ala yahsabuhumul jahil agniya'a minat ta'affuf. Orang-orang bodoh mengira bahwasanya kekayaan itu merupakan bagian dari ta'affuf, itu merupakan bagian dari kekayaan. Adapun dalam amalnya, sekarang dalam amalnya nih, adab dalam amalnya. Fa adabuhu an la yatawadu ali ghaniyin li ajli ginahu, maka adabnya orang miskin jangan tawadu ame orang kaya karena kekayaannya itu. Ini biasa kadang kita suka begitu sih, ya. Antara temen yang kaya sama temen yang miskin dibedain. Antara jamaah yang kaya sama yang miskin dibedain, ini baik-baik, hati-hati, ya. Kita menghormati orang wajib, ya, tapi jangan karena kekayaannya. Karena biasanya kalau di majlis begitu, kalau yang kayaan, foto silakan di depan, loh di depan. Lah, yang di depan khusus orang alim, enggak orang kaya. Gitu. Imam Malik punya majelis. Suatu hari datang salah seorang orang kaya, khalifah, kalau nggak salah khalifah. Datang khalifah kepada beliau. Beliau nggak suruh di depan, nggak duduk di mana yang dia datang. Tapi yang ketiga datang Imam Abu Hanifah, seorang ulama, disuruh maju ke depan. Gitu. Jelas paham? Jadi kalau ada orang kaya, ya, jangan hormati karena kekayaannya. Gitu. Tapi hormati karena apa? Karena amal solehnya. Itu adabnya, ya. Adabnya jangan sampai tawadu ame orang kaya gara-gara hartanya. Ma'ahsana tawadu al-ghani, alangkah luar biasanya tawadu seorang kaya kepada orang fakir. Tuh, orang kaya tawadu sama orang fakir, sama orang miskin, ya. Gimana tawadunya orang kaya sama orang miskin? Ya, merendah, ya. Datengin rumahnya, gitu. Datengin rumahnya. Termasuk tanda ya orang tawadu, orang yang pengen bagi datang ke rumahnya. Kadang-kadang kan gitu, pengen bagi nih kita nih, yuk jamaah datang ke rumah saya nanti, ya. Ya itu bisa tanda kesombongan gitu. Tapi kalau kita yang datengin orang yang susah, itu tanda ketawaduannya. Itu makanya kata Sayyidina Ali, alangkah indahnya tawadu orang kaya kepada orang miskin, raghbatan fi thawabillah, karena dia itu pengen pahala dari Allah. Cobain tuh kayak Nabi. Apa contoh tawadunya Nabi? Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau diundang sama orang miskin datangnya cepat. Ini tawaduknya Rasulullah, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Tuh Nabi kalau diundang sama orang miskin datang gitu. Wa ahsanu min tihul faqir 'alal ghani thiqatan billah. Tuh, ya. Dan lebih bagus darinya akan kesusahan orang fakir atas orang yang kaya, ya. Thiqatan billah, karena dia itu
yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang miskin, dia nggak minta-minta sama orang kaya karena yakin sama Allah. Lebih bagus mana? Lebih bagus ya orang yang kaya yang tawaduk kepada orang yang miskin. Karena lebih susah. Orang miskin tawaduk sama orang kaya, tawaduk lebih susah mana? Lebih susah orang miskin. Lebih susah orang kaya, karena orang kaya udah punya harta. Sama orang bodoh sama orang punya ilmu, lebih gampang tawaduknya orang bodoh. Orang alim susah. Ntar ente ngerasain ente jadi ustaz, ente belajar ilmu agama. Dulu ente masih bodoh, masih jahil, ente gampang tawaduk sama orang. Ente gampang bilang lu lebih pintar dari gua, lebih baik daripada gua. Tapi ketika ente punya ilmu, udah jadi ustaz, mengakui orang lebih baik itu berat luar biasa. Udah sering ngaji, udah bertahun-tahun ngaji, ngerasa rendah, ngerasa hina tuh berat ketimbang orang yang baru tumben ngaji. Makanya Allah salutin tuh ya orang-orang berilmu yang tawaduk karena berat, orang-orang kaya yang tawaduk karena berat. Gitu. Kalau orang miskin tawaduk pantas namanya, tahu diri tuh ya. Orang miskin tawaduk namanya apa? Tahu diri. Orang miskin duduk di bawah tahu diri namanya. Udah miskin belagu lagi. Fahadhihi ratbatun. Inilah sebuah tingkatan. Wa qallu minha, yang paling sekurang-kurangnya an la yukhalitul aghnia, jangan sampai begaul sama orang kaya. Wala yarghaba fi mujalasatihim, jangan mau bergabung di majlis mereka. Tuh. Jadi kalau orang miskin, adabnya yang pertama jangan tawaduk sama orang kaya. Tuh. Paling enggak lu jangan begaul sama orang kaya. Begaul ya, begaul. Bukan teman, bukan, begaul. Ya. Kalau bahasa sekarangnya jangan ada dalam circle orang kaya. Circle. Bahasa orang karang ya gitu. Orang-orang karang kan begitu ya, ngomongnya gitu kan ya. Gitu. Jadi kalau kita masuknya lingkungan mereka, dalam circle mereka, fi mukhalatatihim, fi mujalasatihim, nanti kita ada rogbah. Ya, ada keinginan. Orang miskin main sama orang kaya nggak bersyukur mulu. Jadi minimal jangan duduk. Liana dzalika mimma badi'at tama, karena dengan duduk dengan mereka, begaul mereka, itulah permulaan tamak. Jadi orang pengen kalau apa? Kalau lihat. Pengen kalau lihat. Jadi ini kalau kita nggak lihat, nggak pengen. Ya. Kita repotnya kalau punya teman kaya, pengen kita nasihatin susah. Ya. Pengen nasihatin susah. Kenapa pengen nasihatin susah? Ntar kalau gue nasihatin, gue nggak ditemenin lagi. Ntar kalau gue nasihatin, gue nggak dibagi hadiah lagi. Itu beratnya. Makanya saya tadi bilang, kalau ada orang kaya bagi kita, bagi lagi. Jangan sampai kita ketiban pemberian dia, kita nggak bisa ngeritik sama sekali, kita nggak bisa bilangin sama sekali. Sama kita sama anak gitu juga. Kita punya anak kita baik, tiap bulan ngasih duit 5 juta, ngasih kartu kredit, ngasih ini, ngasih itu, kita mau bilangin bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Udah ketiban sama pemberian. Hati-hati ya. Karena kalau ente sudah ketiban yang namanya utang budi, udah nggak bisa bilangin lagi.